Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifur Rahman, saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat desa. Nah, perubahan sosial merupakan proses sosial yang dimulai oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat desa secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama. Kebiasaan pola perilaku masyarakat kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan atau budaya dan sistem yang baru. Nah, masyarakat desa semula dicirikan sebagai masyarakat yang bersahaja, terbelakang, dan tradisional, atau bahkan terisolasi. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, masyarakat desa mengalami perubahan besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat desa. Nah, perubahan yang terjadi pada masyarakat desa di sini ada beberapa faktor, diantaranya perubahan akibat penggunaan teknologi. Sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai mahasiswa terkait dengan teknologi ini. Nah, ketika teknologi menjadi semakin maju, khususnya yang menyangkut transportasi dan komunikasi, jadilah perubahan-perubahan besar yang mendasar. Jaringan transportasi yang semakin menyebar dan merata serta alat transportasi yang semakin modern semakin meningkatkan mobilitas horizontal masyarakat, ditandai dengan semakin banyaknya penduduk desa yang pergi ke kota dan sebaliknya penduduk kota yang pergi ke desa. Kemudian yang kedua, perubahan kultur akibat penggunaan teknologi modern. Nah, perubahan kultur adalah perubahan kebudayaan masyarakat desa dari pola tradisional menjadi bersifat modern. Terdapat 3 faktor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat tradisional, yaitu tingkat ketergantungan masyarakat terhadap alam, tingkat teknologi, dan sistem produksinya. Semakin berkembangnya teknologi transportasi mempermudah mobilitas penduduk. Selain itu, transportasi juga akan mempermudah masuknya orang luar ke wilayah pedesaan. Dengan demikian terjalin kontak dengan kebudayaan luar, khususnya dengan kebudayaan perkotaan. Mobilitas yang tinggi akibat perkembangan teknologi transportasi bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi, yaitu dengan meluas dan menyebarnya berbagai media massa. Akibat kebudayaan modern semakin intensif mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Nah, salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup. Masyarakat tradisional yang terbiasa dengan gaya hidup sederhana mulai berubah menuju gaya hidup orang kota yang semakin modern. Sifat dan ragam kebutuhan orang desa pun semakin meningkat. Nah, di sini sudah sangat tergambar sekali terkait tentang perubahan kultur kehidupan masyarakat desa, mulai dari kehidupan sehari-hari, dari segi pakaian, sudah sangat jelas sekali terkait tentang istilahnya westernisasi, pengaruh ke barat-baratan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan masyarakat desa. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana. Modernisasi menjadi sebuah model pembangunan yang berkembang dengan pesat. Masyarakat modern dianggap sebagai kalangan masyarakat yang mampu dan menghasilkan inovasi yang baru, membangun kekuatan bersama, serta meningkatkan kemampuan dalam memecahkan berbagai masalah. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di mana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada yang mengartikan pula bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial, khususnya kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Musdalifah, presentator terakhir, akan memaparkan materi tentang pembangunan masyarakat desa. Di sini, pembangunan itu merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana. Dengan pembangunan di sini adanya modernisasi, yang mana modernisasi ini menjadi sebuah model pembangunan yang berkembang dengan pesat.
Masyarakat modern dianggap sebagai sebagian kalangan sebagai masyarakat yang mampu menerima dan menghasilkan inovasi baru, membangun kekuatan bersama, serta meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah. Pembangunan masyarakat pedesaan juga diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di mana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Dan juga ada yang mengartikan pula pembangunan masyarakat desa ini adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Juga di sini pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat pedesaan perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas dan performansi yang secara terus-menerus tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Di sini community development atau pembangunan masyarakat merupakan paradigma yang berkembang pada tahun 1990-an. Program-program pembangunan yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini dalam pelaksanaan community development ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar supaya program-program yang dilaksanakan itu berhasil. Yang pertama itu ada development, yang kedua ada involve, yang ketiga ada discuss, yang keempat ada caster, dan yang kelima ada utilize, yang keenam ada sensitif, dan yang terakhir ada spasial. Di sini juga saya akan membahas tentang strategi pembangunan masyarakat desa. Yang pertama itu strategi pembangunan masyarakat desa adalah membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri, to help people to help self. Dan yang kedua, mengefektifkan program-program pembangunan desa. Yang ketiga, pembangunan masyarakat desa selalu mengusahakan agar dapat memecahkan permasalahan pembangunan di pedesaan. Dan yang keempat itu untuk mencapai keberhasilan yang optimum dan usaha-usaha pembangunan desa yang diusahakan oleh sektor-sektor, maka program-program pembangunan desa harus benar dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan yang kelima, untuk setiap program pemerintah dalam pembangunan desa lebih diharapkan untuk dapat dicapainya dampak yang berkepanjangan bagi masyarakat desa tersebut. Dan yang keenam, proses pelaksanaan politik pembangunan desa lebih banyak dilakukan secara desentralisasi dan proses sentralisasi semakin dikurangi. Dan yang ketujuh, program akan lebih banyak berupa program-program yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Yang kedelapan, program pembangunan desa lebih berorientasi kepada pembangunan manusia sebagai unsur masyarakat. Dan yang sembilan, pembangunan desa akan dilaksanakan secara demokratis, mengutamakan peningkatan kehidupan ekonomi rakyat berdasarkan peningkatan usaha-usaha sosial masyarakat dan tidak meninggalkan konsepsi yang berdasarkan pada agama. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan politik pemerintahan dalam bidang pembangunan nasional dan regional. Di sini partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Tujuan pembangunan desa identik dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, yang secara rinci itu meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial, tujuan kultural, dan tujuan politis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.